Oke, thank you, Valen. Oke, semuanya kita mulai kelas hari ini ya. Oke, gimana nih, tas belajar sendirinya apakah kesulitan apa enggak, apa gimana gitu? Terus ada tasnya juga, tasnya gimana, gampang apa enggak gitu? Oke, ada yang mau minta tanggapan nih? Ada yang mau ngasih tanggapan nih? Terkait kemarin Jumat ada kelas belajar sendiri, tugasnya atau dari gimana gitu? Udah pakai divide and conquer kemarin, baby step, gimana? Ada kesulitan? Yang kesulitan monggo open mic. Apa gampang? Sebenarnya tuh tasnya apaan ya? Apa aja ya? Magic Prime, Number Raw, sama Min Max. Oh, oke, min-max ya. Number row, oke. Gimana, gampang nggak barusan? Yang jawab siapa? Saya Rizky, Pak. Oke, gimana Ki? Min Max sama Number Raw sih cukup bisa saya kerjakan dengan waktu yang singkat, tapi Magic Prime saya habis sejam setengah, Pak. Oh, oke. Magic Prime habis sejam setengah, oke. Oke, ada lagi yang sulitnya? Selain itu apa lagi? Saya juga di Magic Prime, Pak. Oke, siapa? Itu Ari ya? kayak apa ya? Gimana? Saya gagal di Magic Prime gagal ini karena Oh, nggak oke, kepikiran, nggak kepikiran untuk agak pikiran. requirement-nya kan harus tiga-tiganya. Nah itu saya salah satu aja udah ngeprint gitu, jadi beda hasilnya. Jadi ya, Oke, ini udah nemu oke. sih, udah nemu. Udah Cuman nemu ya? di submission-nya 0 sih. Oke, nanti kita bahas ya Magic Prime. Oke, yang lain? Sisanya tadi, oh dia di case yang pertama udah susah itu. Yang lain gimana? Kalau saya bingung di ini, Ya, Pak, Set, gimana Set? input itu kan ada input integer sama string tuh, ada 2 gitu. Kayak bingung Heeh. aja, Pak, yang gimana sih biar eee, menyesuaikan pada saat masuk perulangan gitu. Itu sih masih bingung sih. Oh, I see. Oh, oke, oke. Masih bingung perulangan string gitu ya? Iya, kalau dia dicampur itu kan Oke. ada string sama integer. Kalau dia dicampur, oke. Emang bisa campur ya? Nggak bisa sih, Pak, itu. Tapi kan ada yang Oke. kondisi tuh diminta input string kan, kayak yang kemarin tuh Heeh, di heeh. min max kalau tidak salah, atau di number yang ada input hello gitu. Yang lainnya kan Oh, gitu. integer galah. Nah, itu Oke, mungkin oke, oke. I see. agak sedikit bingung di sana. Oke, kalau gitu kita bahas dulu. Mau yang mana dulu nih bahasnya? Magic Prime, mau Raw 6, Magic apa Magic Prime dulu aja Magic Prime boleh. dulu? Oke. Oke, yang nilainya 100 ada Magic Prime? Bisa raise hand? Siapa? Rizky, oke. Ci, bisa share screen diterangkan ke teman-temannya? Baik. Apa kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Nah, untuk soal Magic Prime ini kan ngecek bilangan primanya kan bakal berkali-kali ya. Jadi saya nggak ngoding secara prosedural seperti biasa gitu. Saya sedikit pakai OOP, pakai fungsi yang ditulis di kelas yang tahu. Oke. Nah ini jadi saya punya kita turun dulu ke bawah. Ini fungsi simple cuma untuk mengecek bilangan prima ya dengan banyak Oke. if. Cuma saya tambah ini karena 0 harus di skip saat masuk ke angka-angka kayak gini 103, 107. Jadi saya tambah Oke. skip 0. Nah, ini untuk memecah kan 443 diambil indeks paling kiri jadi 43, diambil juga indeks kiri jadi 3. Nah, di sini di fungsi ini saya pakai substring buat ngambil dari indeks 0
titik length 0 0 2 1 2 2. Nah, setelah bilangannya dipecah, dicek apakah bilangan tersebut bilangan prima. Kalau bukan ya return false. Kalau tiap bilangan yang dipecah itu semuanya bilangan prima, balik lagi ke true. Nah, diceknya di sini. Oke. Pertama ini ngecek bilangan yang awal ya, bilangan kayak 443. Nah, kalau misalkan bilangan 443 ini bilangan prima, langsung masuk ke bawahnya yang dipecah tadi. Kalau semuanya merupakan bilangan prima, baru print. Nah, Oke. counter untuk ininya ditambah 1. Counter tambah 1. Nah, kalau misalkan nggak masuk, nomornya ditambah aja. Dari Oke, 100 good. nambah 1. Oke. Oke. Oke, dari yang lain, dari penjelasannya Rizky gimana nih yang lain? Paham nggak? Apa masih kesulitan nih untuk prime number? Nggak Gampang lah paham, ya. Kak. Gimana? Nggak paham. Nggak paham. Oke, nggak pahamnya sebelah mana? Bagi saya terlalu gimana ya? Terlalu complicated. Terlalu complicated. Udah diterapin nggak yang baby step itu? Kemarin tuh nerapinnya di mana ya? Di One Compiler terus nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Iya. Oke. Kita coba pecah ya yang ini yang belum ngerti. Ada lagi yang belum ngerti di sini? Oke, udah ngerti ya semuanya? Oke. Oke, jadi untuk yang ini, codingannya Kak Rizky ini, kita lihat. Ini kan, coba bingungnya sebelah mana tadi? Muslimah ya? Gimana? Apa dari soalnya? Udah paham kan soalnya, dari soalnya? Ngapain Iya. gitu? Paham ya? Cara ini sih ngefilter Magic Prime-nya. Soalnya kalau untuk Prime-nya kan udah bisa. Kalau Magic Prime-nya yang biar nomor satunya jadi Nah, itu. untuk yang Magic Prime-nya itu, misal kita udah dapat bilangan prima nih. Kalau saya lihat codingannya Rizky ya. Udah dapat bilangan prima. Nah, si bilangan primanya itu divalidasi lagi. Nah, dia tuh bilangan Magic Prime apa enggak gitu. Nah, caranya dipecah-pecah tuh. Dia di looping, depannya dihilangin tuh. Misalnya depannya dihilangin tuh 443 ya. Kita udah dapat nih 443. Nah, 4-nya dihapus jadi 43 nih. 43 tuh dicek lagi, dia tuh bilangan prima apa enggak. Kalau bilangan prima, oh berarti dia Magic Prime gitu. Sampai sini paham nggak? Iya. Nah, kayak gitu sih. Jadi untuk menentukan Magic Prime apa enggak, dia tuh perlu dipotong angka depannya dibuang. Udah gitu divalidasi lagi. Dia bilangan prima apa enggak. Kayak gitu. Agak tahu caranya apa gimana? Nggak tahu caranya, pakai sintaks apa itu nggak tahu. Nah, ini kan kalau misalnya dia tuh kalau untuk 443 ini kan dia integer ya. Kita Iya. udah tahu nih bilangan ininya integer dulu. Nah, untuk menghapus depannya kita perlu ubah dulu ke string. Karena nggak mungkin kan 443 dikurang 4, nggak bisa dong. Nah, dia harus dikestringin dulu. Nah, baru bisa tuh di substring. Nah, makanya ini ada x.substring i gitu ya. I itu ke berapa lah istilahnya ya. I-nya itu. Nah, kalau udah dapat ya udah dia tuh di-is prime-in lagi nih. Tuh, di line 51 lihat ada is prime 6. Nah, 6-nya itu di sini memvalidasi. Dia dipotong-potong dulu, dipotong dia magic number apa enggak. Ya kalau enggak ya udah dilanjut ya. Dia tuh false. Kalau misalnya false, dia berhenti nih yang di is prime truncated-nya. Dia tuh berhenti. Dia cari bilangan lain.
Pokoknya kalau dia nggak bilangan prima, ya udah dia bukan 4/3 itu. Tapi kalau misalnya 4/3 ya udah dia true ke yang bawah tuh. Kayak gitu. Gimana? Apa masih bingung? Iya sih. Masih bingung? Bingungnya sebelah mana? Kita bantu pecahin. Malah saya nggak tahu bingungnya di mana. Gimana? Gimana ya? Hmm, Nyari bilangan primanya udah? iya. Udah. Nah, sekarang tinggal bikin bilangan magic prime-nya gitu. Bingung di magic prime-nya ya berarti ya? Iya, cara sortirnya. Nah, cara sortirnya dari lihat codingan 46 itu dia bikin function, dia itu untuk menentukan prime number apa buat menentukan dia itu magic apa enggak. Caranya dipotong-potong tuh. Sampai saat ini paham nggak dipotong-potongnya yang di depan? Mhm. Dipotong-potong terus Ngerti dijadikan kan? string, ya kan? Gimana? Kan Sorry? dipotong-potong terus dijadikan Ya. string. Nah, terus Bukan. Dijadikan string dulu. jadikan string dulu Sebelumnya baru dijadikan string dulu. Coba coba terus dimasukin ke isPrime ini, dimasukkan ke function isPrime truncated ini. Coba lihat ke atas, yang ngubah dia ke string dulu nih, dikestringin mana? Eh, ini Pak, integer to string. Nah, ini nih. Jadi dia udah dapat prime number di line 14. Nah, dia itu manggil function. Nah, coba diklik functionnya is prime truncated yang line 15, bukan yang di line 15. Nah, di sini manggil tuh. Di sini manggil, udah gitu integernya diubah to string tuh. To string, terus stringnya apa number. Karena di sini masih angka nih. Nah, ya udah pas manggil ini dia udah jadi string. Coba ke bawah, klik. Nah, udah gitu stringnya kan ada tuh X. Nah, si X-nya ini misal 443 nih. Nah, 443 ini kan berbentuk string. Nah, dari string ini kita akan menghilangkan huruf yang ada di depannya. Iya nggak? Sampai sini paham nggak? Make sense nggak sampai sini? oke. Nah, caranya di looping. Iya dong. Pas di looping dong. Ya. Nah, di sini number length-nya. Nah, number length-nya kan 3 digit tuh. Berarti number length-nya 3. Dia looping 3 kali. Dari 1, 1, 2, 3 gitu ya. Ya udah yang pertama yang depannya dulu 0 gitu ya. Bentar, Kak. Biasanya 0. Yang dapat 3 tadi dari mana? Dari length, number.length. Dari Oh, panjang stringnya. oke. Oke. Coba number length-nya ganti 3. Biar jadi gitu tuh. I-nya 3, udah gitu integer. Nah ini tuh integer. Nah di sini kita ada substring. Substring. Lah kok 3, Ki? Oh, sorry. Nah, ini kan ada number length-nya tadi kita tahu ya, nggak apa-apa sih sebenarnya kayak tadi. Ya udah 1 I-nya kan 1 tuh 1 sampai 3 berarti dia yang dihilangin yang depannya doang tuh. Jadinya 43 doang di sini kalau udah di substring gitu. Enggak, yang pertama loopingan pertama dia semuanya dulu. Dia tuh dicek tuh, dia tuh magic prime apa enggak. Kalau enggak, dia tuh return false. Function ini berhenti di loopingan pertama. Kalau dia bukan bukan dia bilangan prima gitu. Sampai sini make sense nggak? Oke, lumayan sih. Mungkin nanti mau Lumayan ya? diimplementasikan dulu. Oke. Oke. Thank you, Kak. Oke, sama-sama. Dari yang lain gimana? Di sini ada kesulitan?
Coba yang di sini oke, bisa resen, yang di sini oke, nggak ada masalah, dan bisa ngerjainnya. Berapa orang ya? Kalau yang banyak pada bisa, ini nggak akan ku pecah, nggak akan ku bahas lebih dalam. Oke, ternyata 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang nih. 6, 1, 2, 4, 5. 5 ya. Total berapa orang sih di sini? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Seimbang dong. Oke, yang lain pada nggak bisa nih. Kalau seimbang mau ku bahas aja deh. Oke? Oke, yang lain kesusahan ya? Kalau gitu, oke, thank you ya, Rizky atas share screen-nya. Baik, Pak. Oke, siapa? Tadi? Oke. Udah ya. Kita pakai, saya login dulu deh. Share screen deh. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Kalau gitu, Prime. Magic Prime, oke. Siapa? Oke, Magic Prime. 443 sebuah sesuatu yang menarik ya. Disebutnya Magic Prime. Being prime itself, it is possible to continuously remove digit from left to right and remain prime at each stage. 443, 43, and 3. Oke, kalau gitu kita tahu nih, ya udah 443 itu dia tuh disebutnya Magic Prime karena dia itu bilangan prima, walaupun di angka di digit paling depannya tuh terus dihapus sampai 1 ya, 3 gitu. Ya udah, kita coba ini tuh, bilangan prima, ini juga bilangan prima, ini juga bilangan prima. Oke, jadi 443 itu bilangan prima. Tapi mulainya dari angka 100. Jadi kita tuh nyari bilangan prima dan bilangan Magic Prime ya, atau ya Magic Prime lah kita sebutnya ya. Kita itu pokoknya nyari Magic Prime mulai dari angka 100 gitu. Oke, misalnya ada 20, kita butuh 20 input. Kita cukup butuh 20 saja, ya udah kita temukan 20 Magic Prime dari 100. Oke, kita coba aja dulu. Biasa ya, kita print dulu aja inputnya apaan. Oke, 10 ya. Yang pertama itu kita punya variabel start aja ya. Bikin variabel tuh gimana ya? Bikin variabel itu integer, agak lupa itu saya. Integer start dari 100. Oke. Terus dapat apa lagi ya? Udah, gitu aja dulu. 100. Udah gitu ada inputnya 20. Udah gitu ya sih enaknya kita bikin function. Gini aja dulu deh. Oke, langkah yang pertama itu bikin function, bikin fungsi apa ya? Bikin fungsi nyari bilangan prima. Oke, yang kedua tuh berarti
buat fungsi untuk menentukan dia magic prime apa enggak. Ini ya. Nih, aku baby step-nya nih di kayak giniin deh, biar apa ya, biar lebih gede aja sih, biar gak terlalu banyak step-nya. Oke, sekarang kita bikin function dulu. Oke, caranya bikin function tuh static ya. Di atas aja deh kalau function tuh. Bikin static void apa ya? Is prime deh. Is prime kayak gini. Is prime dia ada apa? Parameter angka di sini. Angkanya udah gitu kita cari cara menentukin apa, nyari bilangan prima tuh bilangan prima tuh yang bilangan yang hanya bisa dibagi oleh apa, bilangan itu sendiri gitu ya. Berarti kita looping dari angka 2, dari 2 ya. 1 kita nggak bisa, jangan pakai 1. Dari 2 ke bilangan itu. Kita looping dari angka itu ke sampai bilangan itu gitu. Ke angka gitu ya. Berarti kita langsung bikin aja for loop. For i aja lah, biasa. Integer i. I-nya 0 lah, biar standar aja. Gimana i kurang dari i-nya kurang dari angka. Oke. I-nya kurang dari angka. Terus kalau angka aku kasih if deh. Kalau angkanya habis dibagi i. Kalau angka habis itu persen ya. Habis dibagi i. Ininya dari 2 deh. Oh, i plus-plusnya lupa. I plus-plus. Kalau dia habis, maka dia bilangan prima. True. Oke, itu true ya. Ini boolean aja lah. Boolean ya. Oke, kalau misalnya dia ada yang habis gitu ya. Habis, kalau nggak habis, ya udah dia terus looping aja sampai nyari. Kalau nggak ada, kan gitu ya. Kalau dia tuh hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Oh, berarti kalau dia bilangannya habis sama ini, berarti dia false. Oke, sorry. False. Nah, ini di looping nih dari 2 sampai bilangan itu ya. Berarti kalau misalnya 103, dia nggak nyampe itu. Berarti di sini dia return true. Return true. Karena dia bisa hanya dibagi habis oleh bilangan itu sendiri. Nah, sampai sini masuk akal nggak? Kalau oke, bilang oke ya. Sampai sini masuk akal nggak? Ya? Oke, Pak. Oke ya, kita buktiin dulu nih fungsinya, kita ngeprint dulu. Misal kita kasih angka sama dengan ini aja deh, yang si start ini kita coba deh.
Kita coba 100 dia bilangan prima apa enggak. Ya udah, kita panggil fungsinya apa ya tadi tuh? Is prime. Is prime. Oke, is prime start. Oke, si 100 ini kita coba. Ya, harusnya bukan bilangan prima. Oke. Oke, kita coba masukin sini. Kita ini hapus. Kita coba run. Error pemirsa. Oke, is prime angka. Kayak gini bukan sih bikin function tuh? Is prime boolean. Static boolean. Error identifying expected. Kurang tipe Static. datanya, Mas. Yang mana? Di angka itu. Oh, ini. Oh, iya. Di sini harusnya boolean. Gini ya? Sorry. Integer dong. Ya. Kan, integer, sorry. Integer. Oke. Gas. Oke, betul ya. Dia itu bukan bilangan prima. Dia itu false. Oke, kalau kita ganti 443, kita tes aja function kita. Wajib ya dites function itu sebelum kita ke yang lain. Oke, 443 dia true. Oke, betul. 11. 11 gimana 11? Oke, true juga. Oke, berarti function kita udah benar ya. Nah, udah gitu, kita tinggal nyari gimana caranya buat nyari dia tuh magic prime apa enggak nih. Oke, di sini kita kopas aja. Oke, di sini kita kopas. Dia itu is prime number or not. Oke, yang pertama kita masuk di sini argumennya angka juga di sini. Udah gitu kita parse angka, berarti bentar belum. Kita dibikin di sini function. Kita lupakan dulu deh. Kita udah nyari ini, terus buat fungsi untuk menemukan dia itu magic prime apa enggak. Oke, berarti kalau kita looping dari 100, kita looping 20 kali di sini, kita bikin ini. Oke, kita di sini bikin function buat is magic aja ya. Is magic aja. Is magic di sini kita maunya apa sih? Mau angka atau string ya? Oke. Angka aja deh. Kita ubah di sini si angkanya ini prime. Di sini tuh prime ya. Ini tuh berarti dia kan magic. Dia tuh bilangan prima, tapi mau ngecek tuh kita itu dia tuh magic prime apa enggak gitu. Oke, kalau gitu kita pertama-tama ganti dulu ke string. Berarti 6 string ya. Kita bikin string dulu. Num str aja, 6 string. Si 6 stringnya string dot value of ya. String dot value of. Ini bukan sih? Ngubah ke string itu kayak gini bukan sih? Atau integer to string? Kok agak lupa? Yang masih ingat? Cek. Halo. Nah, gak ada yang jawab ya? Kayaknya integer to string ya. Integer to string ya? Oke. Integer, aku agak lupa, sorry. Integer dot string, to string. Gini ya? Apa S-nya gede? Kayak gini. S-nya Integer gede to string. Nah, oke. Prime. Nah, kenapa? Kenapa kita perlu ngubah ke string? Karena angka itu gak bisa
copot bagian depannya ya, kecuali dia tuh string gitu. Jadi kita langsung aja, udah dapet, dia udah jadi ini. Terus kita bikin replace. Kita itu bikin replace. Bentar, replace first character in word in Java. Oke, apa ya caranya? Remove character of a string. Oke, pernah nih. Jamaica. Oke. Substring. Oke, kayak gini doang, simple. Kita substring. Oke, Jamaica. Ininya jadi noun. Noun. Oke, ininya string juga. Oke. Kita console log. Kita console log dulu str. Ini kita return true dulu ya. Itu buat ngecek doang dulu sih. Ini is prime jadi is magic. Kita coba yang 443 dulu deh. Ya, ini ya. Kita coba gas. Dia jadi 43 nggak? Kalau jadi 43 kita berhasil nih. Kayak error. Hah? Error ya? Oh, expected. Oh, ini. Oke. Ah, kok error ya? Oh, JavaScript, sorry. Kok console log ya? underscore style itu. JavaScript. JavaScript. Sistem outprint, Ini Pak. JavaScript. Wait. Kok di Java kayak gitu? Remove character from string. Java. Kayak ini. Pakai ini nih. Delete chat art. Oke. String. String builder. Aku kurang suka pakai ini nih. Ada yang tahu pakai apa? Langsung pakai substring sih Mas kalau saya. Coba gimana? Biar cepet. Gimana? Substring gitu? Ya substring, indeks awal sama indeks akhir, Pak. Substring gini? Variabel string, titik substring kayak tadi. Variabel string berarti 6 str. 6 str. str dot substring. Substring. Ini? Terus buka kurung. Indeks awal sama koma indeks akhir. Oh, oke. Kayak gini udah betul ya? Nggak jadi gede ininya? Camel case nggak? Enggak. Emang gitu, Pak. Oh, emang gini ya? Oke, pakai substring berarti substring si ini kita awal dan akhir. Oke, kita coba 1,3 ya. Ini 3 digit. Kita coba dulu console log str-nya. Oke, error. Console log. Nggak ada console log, Pak. Lupa. Itu JavaScript enggak sih? Your output true. Oke. Oke, kita di sini tuh sistem. Oh, berarti tadi udah bener ya? Cuman gara-gara console log ya? Iya nggak sih? STR. Tadi udah betul. Oke. Udah berhasil ya 43. Cuman tadi aku mau nyoba kayak gini
dulu gimana? Oke, 43 juga ya. Kalau misalnya 2, 3. Oke, udah tahu ya polanya. Jadi 1 ya udah berarti kalau 2 berarti 1 sampai 2 kayak gitu. Udah tahu kita polanya. Oke, sekarang kita berarti tinggal looping. Pokoknya setiap angka ini dicek dia magic prime bilangan prima apa enggak nih. Oke, udah dapet caranya berarti tinggal loop aja for integer i sama dengan 0 di mana i kurang dari panjangnya si string. Berarti nom str dot length. Kayak gini ya. Plus. Oke. Ini karena kalau pakai substring ini kita butuhnya 1 dari 1 gitu ya. Dari 0 dulu sih. Dari 0, 1, 2. Pokoknya dia itu sampai 2 kali. Oke. Berarti ini udah betul sih dia dari 0 dulu. Jadi kita 443-nya lagi kita cek dulu dia itu bilangan prima. Tapi kalau dia udah ke sini dia harusnya bilangan prima juga sih. Kalau dia udah ke sini harusnya udah bilangan prima. Kalau gitu berarti kita bisa langsung aja ke yang slicean kedua gitu ya. Jadi nanti kita langsung ke 43 aja langsung kita hilangin. Kalau gitu if gini dulu deh. Nah, if str ini kita pindahin ke sini, str-nya berarti i. Yaitu ke i. Kalau str kalau dia is prime, kalau dia itu bilangan prima, is prime. Kalau dia bilangan prima, str. Oke, ini perlu konversi dulu ya. Stringnya ini masih string, berarti kita perlu ganti sama integer. Integernya tuh integer. Gimana sih? Wait. Integer dot parse in. Ini ya, parse in str. Oke, kita ubah dulu ke integer. Kemudian panggil functionnya. Dia udah diubah ke integer. Kalau udah sih cukup. Kalau dia bilangan prima, dia dicek tuh dia bilangan prima apa enggak. Oke, kalau dia bilangan prima, oke, kalau bukan bilangan prima, oke. Kalau dia bukan bilangan prima, cek dia itu bilangan prima apa enggak. Kalau dia bilangan prima, oh gini aja. Kita pakai bukan aja. Kalau dia tidak bilangan prima, turn false. Berarti dia bukan magic number. Nah, kalau dia bilangan prima, berarti dia return true. Ya bener. Dia itu berarti magic prime si number yang ini gitu. Sampai sini make sense nggak? Lanjut aja dulu ya. Kalau gitu Lanjut. kita udah kalau gitu kita cek dulu dia true or false nih 443 ini. Dia bilangan magic prime apa enggak nih? Oke, error. Variable length, variable name str of type string. Nama str. Bener sih. Wait. Kalau Apa string pakai Pak, pakai kurung ini Pak. ya kayaknya? Iya. Oh iya. Oke, true ya. 443, dia tuh bilangan prima, ada bilangan prima tapi yang bukan dia tuh bilangan ini.
Coba ini 103 katanya. Dia itu bilangan ini Magic Prime katanya. Kita coba 103. Gas. Oke, dia betul juga. 307. Kita coba lagi. Oke, udah ya, betul juga. Nah, sekarang kita step ketiga, cek apa dia bilangan prima, dan dia Magic Prime. Oke, kayak gini ya. Dari 100 ya. Mulai dari 100. 100. Oke, berarti kita pindahin dulu nih si startnya ke atas ke sini. Dari 100. Terus kita udah dapat inputnya 20 gitu ya. Kita bikin variabel integer lagi aja. Rec input ya. Rec input sama dengan input integer dot parse in input. Kayak gini ya. Ini buat ngekonversi aja sih dari string ke input, ke integer. Oke, berarti kita bikin looping buat ngecek. Kita tuh butuh ngeloopingnya integer J aja deh. J sama dengan 0. 0 lagi. Di mana J kurang dari rec input. Oke. J plus plus. Di sini kita ngecek pokoknya dia itu butuh 20. Berarti kita ngelooping cukup 20 kali. Kita cari 20 kali dari 100. Angkanya ada berapa aja. Oke, kita J-nya itu berarti 100 ya. J-nya mulai dari 100. Berarti kalau gitu start ya. Si startnya ini J sama dengan start deh. Biar gak bingung. Start. Nah, nanti C-nya di plus plus. Wait. 100 J, 102, 103, 104. Tapi dia 20 kali. Wait. Oh ya, isi. Ininya di looping 20 kali. Yang dicarinya dari 100. 100 J, 102, 103, 104. Bener sih, wait. Makanya ini 20 kali. Berarti si startnya ini, setiap loopingan ini ditambah gitu ya. Kalau dia belum nemu. Gitu ya. Itu nggak sih? Wait. Pokoknya cari nyampe angka 20. Oh, berarti ini pakai while sih. Enaknya. Ini kita pakai while. While apa ya? Kita bikin variabel penampung di sini. Apa ya? Variabelnya get integer get 0 ya. Waduh, ada yang ngamen sih. Kedengeran nggak suaranya? Beneran. Kedengeran ya? Oke, sorry ya, abaikan. Kalau sisi jalan rumahnya, pinggir jalan. Get, kita tuh getnya ini udah ngulang berapa kali ya. Jadi kalau si getnya ini belum nyampe 20, dia true terus gitu ya. Berarti kalau si apa namanya? Si ini bukan 20. Kalau rec inputnya lebih kecil, lebih besar dari
get-nya dia true terus gitu ya. Nah, dia tuh true terus di sini, while-nya di sini true. Nah, di sini ngapain? Di sini kita manggil is prime sama enggak gitu ya. Dari 100-nya start. Berarti di sini start if start is prime gitu ya. If is prime if is prime kalau dia bilangan prima dia cek juga lagi nih. Kalau si startnya if start dia tuh udah tahu dicek dia tuh bilangan prima apa enggak, dia dicek juga dia tuh magic prime apa enggak gitu ya. Berarti if dia tuh magic ya, is magic start juga. Nah, start juga. Kalau dia ke sini berarti print ya sistem. Kita bikin template-nya dulu di sini str. Jangan deh, langsung aja di sini ya. System.out.println. Oke, println-nya string. Stringnya gimana ya? Stringnya pagar terus 1 2 3 4 5 berarti itu ditambah 1 aja dulu ya. Kita biar ini aja. Tambah number terus di sini plus lagi. Plusnya angkanya. Berarti di plus start. Oke. Berarti integer to string ya. Iya nggak sih? Integer dot to string angkanya berarti start. Nah, kayak gini ya. Oke, get it dari sini? Berarti kalau dia itu dari sini dia print oke, dia itu kalau dianya kurang dari ini, oke, berarti di sini ada get plus kayak gini ya. Ada get plus sama start plus kayak gini. Oke, kita coba. Misal nih startnya masuk sini. Kalau dia prime number, oke, dia itu sistem output print. Value, oke, dia itu get ke sini. Wait. Dia tuh udah dapat satu berarti get-nya naik nih. Get-nya di sini harusnya. Get-nya nambah, tapi si start-nya terus maju. Gitu sih. Ya nggak? Ya dong. Kita coba ya. Gas. Oke. Udah bener nggak? 101, 103. Expected output. Salah nih. Masih salah nih. Oh, ini nih. Kita hapus dulu. Gas. Oke, 101. Dia itu bilangan prima. Oke, 101 tuh bilangan prima. Di sini tuh is magic apa enggak? Si startnya dia itu bukan magic prime sih ini harusnya.
Terus kenapa dia masuk ya? 101. Wait, berarti ada yang salah di sini. Berarti kalau dia 10101. Oh, ini harusnya dari 0 sih kayaknya ya. Wait. 101. Dia masuk ke sini. Dia bilangan prima, udah pasti. Dia is magic. Kalau dia is magic, 101 masuk ke sini. 01, nom str, integer to string. Stringnya kita copot di sini ya. Substring i. Kalau dia 101, wait, 101 berarti 01. Oh, oke, di sini nggak ada. Kalau dia itu sama dengan 1, kita tuh harus pas. Kita tuh nggak boleh kalau 1 tuh, kalau bilang prima nggak boleh ya. Kalau dia sama dengan 1, return false juga. Kan ke 101, berarti kalau 01 itu kan 1 ya. Kalau misalnya str-nya. Kalau str-nya. Jangan di sini deh. Kalau integer. Kita tambahin di sini aja biar done ya, pakai n, logic n. Kalau dia dan itu gini ya, dan. Nah, gini ya. Jadi kalau dia 1, dia juga false ya. Oke. Atau ya, pakai atau aja. Pakai or aja. Jadi kalau nggak ini atau ini gitu ya. Pakai or aja. Or itu gimana sih? Gini ya. Kalau di Java. Coba aja deh. Harusnya udah bener. Kalau oke. Berhasil nggak? Betul ya. 307, 283, 223. Nah, ini kita udah betul nih. Berarti kita tinggal bikin get counternya. Ini nih. Get counternya di sini. Kalau kita mulai dari 1 berarti integer dot toString si get-nya. Nah, get-nya plus 1 deh. Get plus 1. Oke. Karena dia 0 ya awalnya. Oke, gas. Oke. Oh, gak ada spasinya. Sudah sukses sih. Gak ada spasinya. Wait. Di sini aja spasinya. Oke, udah betul ya. Oke, sukses. Nah, ini nih ada best practice-nya juga nih di sini. Kita pakai n aja sebetulnya. Di sini kita bisa ubah, bisa lebih enak ya. Nggak nested if kayak gini jadinya. Pakai n aja. Dan ini sama aja. Nah, is magic dan is prime. Oke. Pokoknya kalau dia dua-duanya oke, ya udah. Dia berarti magic prime. Oke. Oke, ada yang mau tanyakan? Daripada nested if mending diginiin ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Mas boleh numpang nge-compile nggak? Soalnya yang di Oasis saya itu sisa lagi ya. Ah, masa? Iya, cuman sisa Dari aja. punya siapa? Punya Rifki Mas. Punya siapa? Sorry. Rifki Ramadan. Ini kemarin sebelumnya siapa ya yang kayak gini? Iya, saya lagi ketemu lagi gitu. Yang lain tidak masalah ya padahal. Kayaknya itu efek itu sih Mas, karena kemarin 2 kali udah preview terus saya ada hal mendadak gitu, jadi saya tinggal terus pas balik lagi udah habis gitu, jadi itu sih kayaknya penyebabnya. Jadi pas buka
ditinggal. Iya, Gimana? ada hal mendadak gitu Mas, udah kepencet preview, terus pas balik-balik lagi, udah dicek lagi, Tapi sisap pas gitu. ngerjain kayak gitu nggak? Sisap juga nggak pas ngerjain? Enggak, udah saya ganti Java sih. Oh, pas ngerjain, cuman pas preview masih sisap gitu. Mm-mm. Review aja gitu ya? Iya, baru Oke, ngecek. nggak apa-apa. Pak, mau ikut kompas? Ini gampang ya. Ini kita cuman ngecek isPrime sama isMagick. Kayak gini. Saya kopas di chat Mas. Oke. Nggak ada tuh. Masih di jalan kayaknya. Iya, sebentar. Oke. Oh, dikit ya. Iya sih Mas, yang mulainya di Ini aja ya. bawahnya string input. Ini nggak pola ya. Oh, nggak. Bener sih. Wait. Semuanya aja ya. Integer plus int, tapi ini ada ini nih, ada function kok. Functionnya naruhnya di sini. Di Functionnya di luar dalam main. main ya. Iya, saya Di ngopasnya luar. soalnya di luar main Mas. Oke. Oke. Oke, C sama dengan 0, oke. C sama dengan 2, oke. Oke, gimana? Mau dicoba aja? Iya, dicoba aja Mas, soalnya nggak bisa nyoba. Tapi ini prime doang, Magic-nya mana? Kalau yang referensi saya sih, Magic Prime itu cuman bisa prima Nah, yang aku dari reset aja deh biar gak pusing. Oke. Yang Oke, bentar. Oke, kayak gini ya. Ini aku keluarin. Udah gini aja. Iya, gitu doang. Iya bener sih. Oh, ini ngecek. Oh, dia ngecek Magic Prime-nya di sini ya. Iya, di bawah situ langsung sekalian di convert juga. Oh, oke. Di sini convert. Tapi ini belum tentu Magic Prime apa enggak ya? Udah sih Berarti harusnya. Karena Magic Prime itu kan yang itu Mas bilangan yang bisa dibagi satu sama dirinya sendiri. Yang saya dapat sih gitu. Jadi kalau ketiga-tiganya true. Oh iya bener. Sama aja sih. Oke, Oke, sama aja sih. Ya. Oke, ini sama aja. Oh iya, isPrime dan ini oke. Di sini banyak ini oke. Oke. Kayak gimana? Oke, ada yang mau disampaikan? Nggak ada sih. Udah, cuman numpang doang karena nggak bisa compilernya. Oke. Oke, ini kayak agak berbeda ya. Oke, yang mana yang betul, dua-duanya betul. Oke, yang mau tanyakan? Nggak ada ya?
Oke. Nah ini untuk, menghilangkan ini, apa ya, biar nggak gimana ya, fokus orang itu 40 menit sebetulnya ya, buat di presentasi itu. Jadi kita akan mengadakan, cooling down dulu. Cooling down dulu kurang lebih ya 10 menit lah ya, 10 menit. Teman-teman bisa minum, bisa apa dulu gitu ya. Kita cooling down dulu, gerak-gerak dulu dah 10 menit, udah gitu nanti kita balik lagi ya. Kembali lagi jam 10, 12 atau 13 ya, 10.13 ya. Oke, gimana? Oke. Pak, code yang tadi dibuat boleh di-share? Boleh. Wait. Mana ya? Ini ya? Oke. Oke, ini yang kubikin. Bukan. Iya, ini yang kubikin. Teman-teman bisa pelajari. Nah, udah aku share ya. Oke, kalau gitu kita kembali lagi jam 10.14 deh, 10.14 ya. Oke, silahkan.
Oke, kita balik lagi ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu nggak sebelum lanjut? Tidak. Tidak. Oke, good. Nah, kayak gini ya, proaktif ya. Jawab aja gitu. Oke, kalau gitu, kita lanjut. Soal yang kedua apa? Ayo, yang kedua apa? Min max ya. Min max sama number row. Max. Oke. Kita lihat yang min max ngapain katanya 27. Oke, 10 10 sampel input. 12 18 12. Hello, wrong input 8. Oke. There are two input positive integer less than 50. Oke, ada dua input bilangan positif kurang dari 50. Kalau dua-duanya inputnya sama, remainder of division. Oke. Sama dan habis dibagi 5, print largest value. Oke. But if the remainder is not equal, then print the smallest value. Oke, kalau misalnya inputnya nggak sama, kemudian input tulisan yang kurang yang paling kecil. Kalau input value-nya sama, print same input. Oke, same input. Oke, di sini ada yang mau nge-share atau ada yang kesulitan siapa? Ini nggak aku terlalu bahas dalam kayak magic prime number tadi sih. Oke. Saya Kak Oke, gimana? nggak Mas paham Limah ya. tentang ini. Bentar. Maksudnya divisor of 5 itu gimana ya? Kalau kedua inputnya punya apa ya? Punya have the same remainder of division of 4. Jadi maksudnya habis dibagi 5 gitu ya. Habis dibagi 5 gitu maksudnya tuh. Dan print the largest value. Oke. Ya gitu nggak sih? Nggak tahu. Anyway. Kalau kedua inputnya remainder. Oke. Remainder. Membagi 5 dia oke. Dia kalau 2 7. 7. Oke. Oke, ada yang bisa dibagi 5, 7, 10, 10 same input. Oke, 12, 18, 12. Oke. Oke, untuk menjawabnya ada yang mau present nggak? Ini tuh ngapain gitu? Ini tuh sebenarnya ngapain sih yang dipahami sama teman-teman? Oke, nggak ada. Cek. Aku lihat dulu di sini submission yang ini siapa aja ya yang bisa. Oke, ada
nge-share siapa? Saya Dika, boleh Kak? Saya, Siapa? Ari. Ari ya? Oke. Ya, Baik, sebentar. Darko. Input. Kok Darko aku agak nge-lag gini ya? iya Kak, tadi ngeliat. Nggak patah-patah gitu. Ya, berarti ini tuh maksudnya tuh jika sisa hasil bagi keduanya masukkan sama dari pembagi 5, maka print nilai terbesar. Oke, jadi jika kedua inputnya punya hasil bagi yang sama gitu. Kedua inputnya bisa gimana ya? Input keduanya tuh sisa baginya tuh sama gitu ya. Kalau di Kayaknya mod gitu ya. kalau di mod 5 sisanya sama, Pak. Sisanya sama gitu ya. Iya. Maksudnya gitu kan ya? Iya. Oke. Oke, ya udah. Monggo. Mau share screen? Benar Oh, nggak? aku yang Kok share screen kan. tiba-tiba error ya, bentar-bentar. Ya, tiba-tiba error. Padahal nilainya 100. Pak Ari itu pakai Gak apa-apa. regex nggak? Hah? Pakai regex nggak buat ngecek digitnya? Soalnya Oasis ini kayaknya ada bug buat regex. Iya, yang pakai matches kan? Ya, nah itu tambahin 1 garis miring sebelum D. Udah sih, 1 doang kan? Harusnya 2. Coba share dulu deh code-nya. Harusnya 2, bentar. Oke, bentar. Oh iya benar. Muncul kah? Yo, muncul. Oke, Muncul ya? kita lihat. Ini Stable tadi input error kayak 27. gini. Iya. Hah? Coba test case coba lihat ke bawah. Benar ya? Nah, ini nggak error nih. Iya, tadi sih error di sini nih. Tadi kan 1 nih, apa slash-nya 1. Kemarin sih nggak error ya, karena skornya 100. Sekarang error. Atau Error itu illegal escape karakter. iya, jadi ininya harus 2. Tadi kan dibilang sama siapa tadi? Regexnya. Oke, saya jelasin untuk kodenya. Yang pertama kan ini ada 2 input positif integer kurang dari 50 dan lebih dari 1 kan, positif berarti kan. Jadi pertama saya buat dua inputan karena ya setelah saya cek string pertama itu cuma muncul angka 2. Jadi saya buat 2 inputan di sini. Terus dan string yang 2 ini muncul angka 7. Jadi kan bisa dibilang ada 2 inputan kan. Jadi nggak bisa cuma 1 inputan. Oke. Lanjut, yang pertama kita ngecek dulu nih. Kan positif integer less than 50. Berarti kan positif integer. Berarti kita cek dulu sini untuk ininya kita cek dulu apakah si string si num1 ini integer dengan fungsi matches dan num2 ini integer dengan fungsi matches juga. Setelah iya, jika iya lanjut, jika tidak dia maka wrong input karena di sini suruhnya wrong input. Oke. Untuk selanjutnya saya ubah menjadi parse in dulu karena untuk cek. Terus saya buat if jika num3 ini dari num1 ini positif kurang dari 50 dan lebih dari 0, artinya antara 1 sampai 50, dan num4 juga sama, kurang dari 50 dan lebih dari 0. Jika iya, lanjut. Jika tidak, maka wrong input juga. Jika iya, saya cek
jika num3 itu sama dengan num4 karena di sini jika jika input values are the same, then print same input. Berarti kan jika Kalau sama ya. num kalau sama dia print same input. Jika tidak, kita ngecek lagi jika num3 ini divisor dari 5 itu sama kayak num4 divisor 5 ini, maka ngeprint si yang largest Yang max-nya. Berarti berarti kita cek aja di sini max num3 dan num4. Jadi dia ngeprint yang paling besar. Nah, jika tidak equal atau tidak sama, maka print yang smallest, yang kecil. Jadi mat don't min dari num3 dan num4 gitu aja sih. Oke. Nah buat yang bingung tuh, yang mat itu dari mana sih? Nah itu tuh yang udah ada dari Japanya. Coba dia import dulu nggak matnya? Enggak. Cek. Ya, dia langsung aja ya. Nah ini Langsung tuh aja. kemudahan. Jadi gak langsung ini. Oke, itu ada baby step-nya juga tuh. Kalau bingung ya, boleh di-share sih code-nya ya buat sama yang bingung tuh. Semua Jadi dia pakai mat, dia tuh bandingin dua string itu, dua numbernya itu yang paling gede yang mana, dia tuh ngeprint yang paling gedenya. Jadi nggak perlu if dia lebih besar gitu ya, dia lebih kecil gitu. Jadi cukup satu baris code aja kayak gitu. Gimana tadi Muslimah, apa dipahami? Bisa dipahami? Bisa Kak. Berarti ini yang codingannya Kak Ari pakai regex ya tadi bilangnya? Ya, yang regex di Ya, sini. pakai regex. Oh, oke. Buat nentuin dia itu number apa enggak gitu. Dia tuh number apa enggak gitu. Iya enggak? Ya. Ya, gitu Oh, sih. ini yang num1 sama num2-nya kan ngambilnya string ya, terus diubah ke num3 dan num4 itu integer? Iya, diubah dulu. Oh, oke. Tunggu, yang di atas ini untuk apa ya regex-nya? Ini yang Regex di untuk plus. fungsi apa? Untuk itu tuh day itu maksudnya number ya, day itu. Iya, number. Dia number Kalau plus ini bingung, positif. ya day itu plus positif. Terus kalau ada yang bingung soal regex, bisa buka new tab. Coba regex format apa ya? Regex online apa ya? Formatter ya? Regex generator, aduh. Regex online generator, oke. Online. Sini regex 1.0. Nah ini teman-teman bisa coba-coba di sini sih kalau regex, dan nanti itu bisa di get aja. Nah mau di Java, Python juga sama aja sih regex kayak gini, gitu. Kalau misalnya bingung, jadi kita manfaatkan tuh sebanyak-banyaknya untuk mempermudah kita gitu. Oke, ada yang mau tanyakan? Sampai sini? Kalau ada feedback untuk code-nya Ari ya. Ini harusnya udah cukup jelas juga sih. Itu juga ada komen-komennya. Ini simple thing-nya. Oke. Udah gitu. Kalau nggak ada lagi, kita pindah ke next question aja. Kalau gitu. Satu lagi apa? Bentar dulu. Yang tadi udah clear belum? Oh, yang tadi udah clear belum? Yang lain gimana? Udah clear belum yang tadi? Udah, Pak. Oh, udah, oke. Oke. Kalau gitu kita pindah ke next question. Next question-nya apa ya? Number row. Oke. Number row. Number row. Number row. Oh, ini ascending atau ini ya. Oke, yang number row ini ada yang kesulitan?
Cek. Ada yang kesulitan nggak? Halo. Saya Pak, Ya Pak. Oke. Hans, Pak, saya kesulitannya di itu Pak, yang inputannya Haris. yang 10 dan 10 ascending. Saya buatnya 10 itu satu variabel dan juga ascending itu satu variabel gitu Pak. Jadi ketika di compile di Oasisnya nggak bisa Pak. Oke. Berarti bingung gitu. Iya, bingung inputannya Pak. Di pas. Jadi sebenarnya tinggal di ini aja. Kalau dia itu inputannya dia sama dengan ASC, ya udah berarti dia valid ya. ASC atau dia tuh descending. Nah, di luar itu dia error gitu sih. Gimana? Kalau dari Haris gimana nerapinnya? Saya buat variabel baru, kemudian Oke, kalau gitu scan lagi. share code aja. Nah, kalau gitu share code aja. Kita perbaikin bareng-bareng nih untuk code-nya. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Di sini Pak. Saya buatnya Oke, no problem sih. Next line. Oke, yang next line keduanya. Oh, sort type. Oke, ASC. Oh iya betul sih. Oke, kalau sort type-nya dia sama dengan ASC type, dia loopingnya gitu. Kalau dia, oke. Terus susahnya di mana? saya Udah compile. betul sih. Oke, apa katanya errornya nih? Exception, no line found. Oke. Coba komen dulu yang if-nya itu. Yang ini Pak. Dari line 13 sampai 20. Di komen. Oke, komen. Nah, coba printnya yang itu udah integer ya. Tuh Iya, Pak. inputnya udah salah sih itu. Integer harusnya string kan. Next line itu soalnya. Oh, kenapa scannernya ada 2 ya? Soalnya saya Ada coba scan 1, scan 2. pakai scan yang pertama ini Pak. Jika langsung Pak langsung nggak masuk inputannya Pak. Yang untuk Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu print dulu si yang input. Coba yang input di print. Print line input. Oke, run code. Oke, ada yang salah tuh. Op enum expected curly brace. Yang mana? Oke, itu. Yang bawah tuh. Mainnya. Nah, satu lagi hapus. Itu, yang atas. Yang line 24 hapus tuh. Nah, itu hapus. Nah, udah. Coba run. No line found. Nah, itu gara-gara itu tuh. Gara-gara ada 2 tuh scan satunya. Coba hapus scan 1. Yang line 7 tuh hapus. Komen aja, komen lah. Komen aja. Nah, komen aja. Yang line 9 juga komen. Line 9. Nah, komen. Nah, udah cuy dulu. Segini dulu. Muncul tuh. Itu pakai. Nah, harusnya coba bikin lagi.
Ini buka komennya, kurung komennya itu buka yang line 9. Nah, itu jadi scan doang, jangan scan satu tuh. Nah, coba print yang sort type. Nah, kan. Itu masuk tuh. Nggak masuk ya? Wait. Nggak. Scan, next line, next line. Coba mending jangan diubah-ubah deh, mendingan coba komen yang itu, yang input itu, komen. Yang ini, Pak. Oh, yang ini. Ya, 08 komen. Nah, coba print lagi. Run code lagi. Nah, udah 10 ya. Berarti kita duplicate lagi, kopas aja line 9, bikin itu lagi aja. Kopas line 9, ganti variabel doang. Nah, yang atas input, yang bawah sort type, udah kayak gitu. Yang atas input. Nah, gitu. Coba print lagi. Sort type-nya dia kena nggak? Input, run code. Nah, tuh nemu tuh. Nah, that's why aku tuh dari awal tuh mending jangan diubah-ubah tuh yang next in gitu ya. Itu Iya. saran sih sebetulnya. Nah, tapi itu jadi bisa bikin pusing sebetulnya. Mendingan ya udah base code-nya aja gitu. Ya udah kalau gitu berarti input sama dengan next line. Ya udah kalau kayak gitu coba jalanin skripnya yang 16 itu nyalain. Oke, nyalain line 14-nya dimatiin. Oke, di sini dia ngapain? Oke, di sini tinggal kurang else saja sebetulnya. Integer i di mana i? Ya, else-nya nggak ada tuh. Kalau dia kayak ascending dan descending tuh dia nggak ada tuh. Coba else. Input. Nah, udah run code coba. Apa tuh? Else without if. Hah? Wait. Kok else without if? Else without if. Katanya tuh nggak ada if-nya. Kalau dia else if. Kayak gini nggak sih? Baris 19, Pak. Hapus harus. Apa tuh? Hapus baris 19. Yang ini, Pak. Apanya? Kurung kerawalnya lebih itu. Nggak usah ditutup if yang pertama. Tutupnya 2 biji soalnya. Yang ini. Ya itu hapus aja. Enggak deh kayaknya. Iya, saya nggak lihat for. Sorry. Bukan deh, wait. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. For, where else? Oh itu tuh, for, else if-nya tuh. Wait. Else if, bla bla bla. Itu for-nya nggak ada kurungnya tuh. Kurang Baris tutup 22 for tuh. loop-nya nggak ada. Dua-dua. Iya. Dua-duanya belum ada Kurang tutupnya. tutup. Nah, gitu. Di tab. Ya udah nggak apa-apa. Oke, itu apa tuh? Bad operand types for binary operator. Oke, kurang dari sama dengan lain. Berapa tuh? Ada 2 error katanya. Ada yang salah sih itu. Inputnya string. kan string kan. Iya. Dia ini dulu. Kalau gitu Buat jadi bikin integer. assign lagi aja variabelnya. Di luar. Nah, input sama dengan integer input. Nah, kayak gitu boleh sih. Bisa nggak sih kayak gitu? Kayaknya nggak bisa ya.
Mending bikin variabel baru aja namanya input, gak apa-apa. Yang atas nanti ganti tuh itunya variabelnya. Integer input aja. Kalau nggak salah int ya. Int ya, INT bukan bukan integer. integer. INT, Mas. I-nya Kecil, kecil. kecil. Nah, gitu. Nah, yang atas, yang input di atas ganti tuh. Input apa kek gitu. Apa kek bla 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 kek gitu. Iya, Mas. Nah, angka gitu. Nah, ini harusnya oke sih. Coba jalanin. Nah, bener ya. Benar, Mas. Sukses. Sukses, sukses. Ya udah sih kayak gitu. Oh, berarti Berarti masalahnya tadi di masalahnya input, Mas. tadi di input ya. Iya. Tuh ada tuh test case yang gak lolos tuh. Nah, coba yang bawah kan udah divalidasi tuh. Dia tuh mesti apa ya? Jangan-jangan yang atasnya tuh dia bisa aja bukan angka yang si atasnya. Nah, itu perlu divalidasi tuh. Jadi input yang bawah yang atas tuh perlu divalidasi. Dia itu angka apa enggak gitu. Berarti pakai regis kayak tadi juga, Mas. Mau pakai regex silahkan sih kalau mau pakai regex. Cuman kalau pengen cepat pakai try and catch saja. Coba di mana ya try and catch di di luar input itulah, di luar input. Dicoba dari line 12 enter. Dari 12 enter. Line 12. Nah, enter, coba try. TRY. TRY buka tutup. Try. Kontrol, Mas. Kurawal curly brace. Nah, enter. Nah, yaudah itu kopas tuh semua code-nya. Dari yang 17 sampai situ masukin ke 13. Ya udah try di luar try-nya itu coba di tab-nya benerin dulu tabbingnya biar gak pusing. Dari line 31 sampai berapa ya? Ke atas di blok. Di blok nyampe atas. Sampai in yang belum kena tuh. Nah, tab. Nah, udah. Nah, udah try di bawah di line 32 tuh catch. Try catch ya? Iya bener sih. Try catch atau try accept ya? Nggak tahu lah. Coba kurang buka lagi. Try accept ya kalau nggak salah. Aku lupa lagi kalau di Java. Kayak gitulah. Coba dulu. Enter. System output.println wrong input. Nah, case-nya tuh butuh itu tuh. Tuh expected harus ada dalam kurungnya. Catch dalam kurung. Apa ya? Kalau di Java tuh. Number format exception. Nah, itu tuh. Nah itu tadi di bawah ada. Hapus. Number tuh di bawah. Format. Itu ya. Ya. Spasi variabel, spasi E misal. Spasi E, gitu. Apa aja X apa Error terus. apa kayak gitu. Error aja lah. Nah, udah gitu. Coba Ran. Oke, jalan. Oke. Empat, 5, 6. Oke, sukses ya semua ya.
Nah, ini tuh kenapa kayak gini? Jadi kayaknya yang integer itu tuh gagal tuh di pas line 16. Nah, kayaknya dia tuh bukan ngisi angka. Nah, makanya itu error. Ya udah, kalau error ya berarti wrong include. Ya udah gitu aja. Sebetulnya kayak gitu. Bisa diakalin dengan cara kayak gini. Dan ini tuh sebetulnya common ya, try and catch itu setiap kita punya function, kita tuh wajib pakai try and catch. Nanti kalau di dunia kerja kayak gitu sih. Itu ada standar code kayak gitu. Oke. Dari sini ada yang mau disampaikan? Jadi bisa pakai reject, bisa pakai try and catch tadi. Oke. Gimana? Ada di sini ada yang masih bingung di apa ini namanya? Apa nih namanya? Wait. Ascending descending itu apa tadi tuh? Number row ya? Oke. Ada yang masih bingung? Ini gampang lah ya. Kalau dia ASC ya dari 1 gitu. Kalau descending ya udah dari belakang ke kecil, dari besar ke kecil. Oke, udah tahu ya tadi masalahnya di mana ya? Itu siapa tadi? Oke, Pak. Haris ya? Hans, Pak. Oke. Oke. Thank you. Hans ya? Oke, sorry ya. Oke, Haris. Iya. Udah dari jauh bacanya. Oke, thank you Hans. Makasih, Pak. Ada lagi? Oke, soal selanjutnya apa? Udah habis, Pak. Habis ya? Oke. Kalau Habis, gitu, buka wasisnya udah ada tasnya belum? Nggak ada yang Udah ada baru, Pak. tasnya belum? Nggak ada ya? Oke, Nggak ada. wait. Tunggu sebentar ya, 5 menit. Oke, engineer batch 4. Ini batch 5 kan? Wait. Guys. Iya, Iya. Pak, batch 5. Wait. Kok aku bukan coach di sini? Wait. Ntar aku query ke database dulu. Apa namanya? Tadi? Users. Share email. Like. Wait. Manage class. QE batch 5. Oke. Tas hari ini. Ini hari keempat ya? Ketiga? 5.
Kelima ya. Kelima. Oke. Di agenda sih, oh ya kelima. Tapi nggak ada tugas, nggak ada PR Pak kalau di agenda. Iya, di schedule-nya. Iya sih. Karena kita emang fokus ngerjakan soal. Berarti ya, sebentar ya. Oke, sambil ngobrol nih, ada yang mau tanyain terkait apa gitu? Bebas. Sambil nunggu. Kak, Oke, gimana? kalau mau izin itu izinnya lewat siapa ya? Ke kakaknya atau ada perlu kontak siapa gitu? Saya boleh sih kalau mau izin. Kemarin juga ada sih beberapa yang izin ya. Kalau Ini kamu ke saya aja nggak apa-apa. oke. Ke Ini Ganis saya juga mau boleh, ke Kak Ganis. saya mau izin untuk besok soalnya besok sidang akhir. I see, oke. Oke. Ya nggak apa-apa sih. Kalau izin itu Ah, kan ada recordnya ya, nanti tinggal dilihat aja. Oke. Oke, Bunshin ya, practice algorithm, Bunshin. Oke, emang iya sih, nggak ada tugas ya. Pokoknya hari ini tuh pembahasan tugas udah oke ya, gak ada ini. Ada yang mau tanyakin lagi terkait tugasnya? Guys? Oke, buat next-nya sama Kak Ganis ya, terus ya. Berarti nanti teman-teman kalau mau tanyain, monggo tanyain ke Ganis ya. Nanti ada pretest besok, ada pretest. Berarti teman-teman sekarang latihan dulu sebanyak-banyaknya, karena besok pretest dan gak ada kelas online juga. Jadi teman-teman ngerjain pretest. Dan itu gimana tadi? Muslimah kalau misalnya udah sidang, bisa mengerjakan pretestnya besok? Itu Bisa malam kayak, deadline. heeh. Deadline-nya sampai malam ya? Iya, sampai malam. Oke. Berapa banyak, Kak? Gak tahu. Oke dah. Tapi kayaknya nggak bakal lebih dari 3 sih harusnya. Oke. Nanti dibahas sama Ganis. Besoknya lagi OOP. Oke, gitu ya. Berarti sekarang tuh mungkin pertemuan terakhir dengan saya. Enggak juga sih. Review algo nanti sama saya juga. Kapan ya? Tanggalnya itu tanggal 15. 15 hari Senin, bulan Februari. Iya nggak sih? Iya dong. Februari, udah ke Februari. Jadi ketemu lagi sama saya tanggal 15. Hari ke-15. Hari ke-15, tanggal 13 Februari. Nah, mumpung masih ada sama saya nih, ada yang mau tanyakan lagi? Jadi nanti Berarti kalau besok izinnya ke nggak Ganis ini ya? aja ya. Oke. Atau ke saya boleh sih. Ya, besok pretest dulu. Iya, berarti besok nggak ada meet. Nggak ada. Oke. Nanti di Oasis muncul, kerjain aja langsung ya. Oke. Oke. Gimana? Nggak ada nih, nggak ada yang tanyakan? Gampang lah ya. Pretest. Ya, aku expect sih semuanya lolos di sini ya. 11 orangnya semua. Oke, monggo, yang bertanyakan lagi. Saya kasih kesempatan terakhir nih. Mau nanya dong Kak, pretest ini ngaruh nggak sih ke kelulusan itu? Ngaruh sih. Ngaruh ya? Daily juga ngaruh sih. Tapi ya bisa di apa? Bisa di remet ya, gitu. Kalau misalnya ini. Ya. Oke, yang bertanyakan lagi? Pak, kalau remet soalnya sama atau beda lagi, Pak?
Sama sih harusnya. Oh, Heeh. oke Pak. Maaf sebelumnya tadi yang Bapak bilang bisa direm itu daily atau termasuk pretest juga? Kayaknya pretest deh kayaknya. Pretest atau tes deh. Atau daily juga mungkin bisa sih harusnya. Tapi pokoknya bobot yang gede itu di tes sih. Bukan yang di daily. Walaupun di daily juga sama dimasukin juga. Ada. Berarti yang benar-benar nggak ada remedia, cuma XM aja berarti ya Pak? Nah, nggak tahu tuh. Soalnya bukan saya yang pegang sih. Yang kemarin juga. Tapi harusnya kalau di remen itu tergantung tasnya teman-teman gitu. Tergantung tasnya yang mana gitu. Nanti kan ada tuh ketahuan. Harusnya ya. Soalnya yang ngurusnya bukan saya sih. Yang remed itu. Baik. Oke. Ada lagi? Nih kalau udah mepet nih. Baru ada yang nanya. Atau baru kepikiran. Oh, Mas, kan ini kan tiap soalnya udah dibahas terus remet itu jadi gimana dong, Mas? Kan udah dibahas gitu. Iya. Nah, kemungkinan ya. Kalau misalnya remed sih kemungkinan yang dites saja sih kayaknya. Yang kalau misalnya nanti tuh ada tes ya, bukan pretest ya, tes gitu ya. Kalau udah dites ada remedinya, kemungkinan menurut saya sih yang itu, yang belum gitu, baru di remed gitu. Jadi belum dibahas, harusnya kayak gitu sih. Tapi ada kemungkinan juga kayak gitu. Itu tuh tergantung nanti yang ininya sih yang megang sih harusnya. Nanti bisa tanya ke Ganis ya, daripada saya salah gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke. Kalau gitu saya hitung sekali lagi. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, berarti nggak ada lagi mau tanyakan ya. Oke, untuk hari ini berarti nggak ada tas. Teman-teman siapkan besok untuk pretest dulu. Jadi ya tolong disiapkan ya. Banyak belajar. Kuatin lagi fundamentalnya terkait ini tuh ngapain sih gitu ya. Algo itu nggak bakal jauh-jauh dari ya hitung-hitung gitu ya. Ya dari logik lah kalau algo itu. Nanti di OOP mah gampang. Kalau di OOP mah, kalau menurutku ya. Di OOP gampang, algo. Oke sih, itu aja sih. Kalau algo, belajar aja di HackerRank atau di Lead Code ya. Teman-teman kalau mau lebih susah lagi challenge-nya gitu ya. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Nggak ada ya? Kalau gitu. Thank you ya untuk hari ini. Kita udah berakhir di jam 11. Thank you ya semuanya untuk hari ini. Thank you semua. Pagi. Sama-sama Pak. Selamat Yuk, pagi. sama-sama. Makasih Pak. Terima kasih.